Salawat beriring salam. Semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru selamat kita. Sehingga tanda syukur kita dengan terus membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala Nabil Hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Masuk di bulan ini, di bulan Muharram, tahun baru, sekali lagi saya akan mengawali dengan mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Harapan doa kita yang paling utama adalah semoga terus kita diberikan kenikmatan dunia akhirat, kenikmatan yang tiada tara, yaitu nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari salah satu hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Bulan ini yaitu bulan Muharram. Pengarsa Abah memanai mim pertama di bulan Muharram, memanai dengan mujahadatun nafsi. Memerangi hawa nafsu. Tidak ada cara jitu, cara terhebat, cara terkeren, cara yang ampuh untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi nafsu itu pun dibutuhkan untuk kita semuanya. Makan perlu pakai nafsu supaya ada semangat. Menuntut ilmu juga butuh nafsu. Untuk supaya makin rajin, makin semangat dalam menuntut ilmunya. Bekerja juga butuh nafsu. Semuanya perlu nafsu. Tapi pengusaha apa? Mengajarkan kepada kita dengan banyak zikir kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba yang pandai mengendalikan hawa nafsu. Jadi nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Karena gawat. Kalau nafsu dihilangkan, orang sudah tidak mau berbuat apapun. Gitu ya. Tidak ada semangat untuk melakukan apapun. Tidak ada giroh. Tapi ketika dilengkapi dengan nafsu, tapi nafsu itu terkendali, maka semuanya akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Terutama ketika kita setelah ikut dengan guru agung, lalu kita mengamankan, melestarikan ajaran guru agung, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak zikir itu, setidaknya kita jadi punya rem yang pakem. Kalau kita hubungkan dengan tahun baru ini, kalau di tahun lalu masih banyak di antara kita tidak pandai mengendalikan hawa nafsu, gampang marah, gampang emosi, baperan, gitu ya. Orang tua kepada anak gampang emosi sekali, gitu. Anak cuma minta uang jajan saja sekebun binatang disebutin semuanya, gitu ya. Gampang marah, tersulut emosi. Tapi terasa tidak terasa, dan yang paling utama ini yang saya rasakan, semuanya itu bisa terkendali ketika kita sudah ditalkin zikir, banyak zikir. Kenapa? Karena malu rasanya. Kalau lisan ini sudah terbiasa mengucap kalimat mulia, kalimatan thayyibah, la ilaha illallah, lalu tiba-tiba kita masih mempertahankan bahasa-bahasa kotor, kita masih mempertahankan kata-kata kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang pokoknya yang tidak baik. Malu, kenapa? Karena lisan ini sudah diikat dengan kalimat mulia, la ilaha illallah. Hanya jadi terang. Mau emosi pun, mau marah-marah pun, Guru Agung sudah mengajarkan kepada kita. Rapatkan bibirnya, rapatkan bibirnya, rapatkan giginya, tekuk lidahnya ke langit-langit yang atas. Sudah tidak akan bisa emosi, sudah tidak akan bisa marah-marah lagi. Ini cara jitu. Dan itu adalah cara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikir jahat, ada zikir khafif. Kalau masih ada di antara kita suami-suami yang kasar kepada istrinya, ya, bapak kasar kepada anaknya,
tidak terkendali. Maka perihal-perihal seperti itu bisa dihindari. Tegas itu bukan berarti ditakuti. Bukan ditakuti. Sehingga anak jadi takut kepada orang tuanya. Tidak seperti itu. Maka alat untuk membimbing orang tua menjadi orang tua yang disegani, yaitu orang tuanya itu sudah senantiasa larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling 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 mudahnya itu setelah kita ikut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita jadi pandai mengendalikan hawa nafsu, pandai mengendalikan emosi kita, pandai, dan itu yang paling besar di antara, kalau kata Nabi, selesai kita melaksanakan perang-perang yang besar, ternyata belum ada apa-apanya. Karena ada perang yang lebih besar lagi, yaitu apa? Perang mengendalikan hawa nafsu. Kurang syukur itu tidak pandai mengendalikan hawa nafsu. Gitu ya. Sudah punya istri gitu ya. Masih nyari-nyari lagi istri yang lain gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Itu pun jadi bahan perenungan untuk kita. Pandai nggak kita? Bisa saja ada di antara kita tampan, gagah, mapan, hartanya banyak, mampu. Dan boleh kok. Ya. Secara syariat boleh untuk mempunyai istri gitu ya. Lebih dari satu. Tapi kok enggak gitu ya. Tapi kalau tidak dilakukan, lebih kepada apa? Oh, Rialdo lebih kepada ingin memaksimalkan, membahagiakan istri yang ada saja. Kalau bahasa lagunya itu, sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Gitu. Jadi, sudah kata Abah silakan. Mau nambah dua tiga, gitu ya. Asal siap bingung, siap menghadapi, kalau tadinya masalah satu, bisa jadi dua tiga, harus siap. Gitu. Nah, pengendalian itu dibutuhkan. Ketika kita makin banyak zikir, makin lebur dengan zikir, nikmat zikir, boro-boro pengen mikirin yang begitu. Nambah-nambah istri bukan, tapi yang ada apa? Yang terbayang itu, ya Allah, terima kasih nikmat zikir ini. Ngelihat istri kiri kanan kita, ikut zikir sama kita, ikut manakiban sama kita. Masya Allah, yang ada nikmat. Boro-boro mikirin pengen nambah-nambah lagi. Gitu ya. Yang ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa syukur kita, berarti kita sedang diriadohkan, sudah dibisakan untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi banyak hal, kalau ada di antara kita tahun lalu masih seperti itu, masih tidak pandai mengendalikan hawa nafsu, berarti harus tambah zikirnya. Zikirnya harus di atas rata-rata, supaya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena Sayyidina Ali pernah berkata, manusia yang paling beruntung di hadapan Allah, yaitu manusia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini seharusnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang kedua, dalam Muharram ada huruf H. Apa haknya? Pengarsa Abang memaknai dengan hifdzul hurmah. Apa kehormatan Allah? Apa saja yang menjadi yang harus kita jaga? Kehormatan Allah yang mana? Kehormatan Allah. Kita semuanya. Anak, istri, suami, keluarga, tetangga, sahabat, siapapun itu, apapun itu. Selama itu makhluk Allah, ciptaan Allah, itu adalah kehormatan Allah. Ketika kita bisa menjaganya, maka sama dengan kita sedang menjaga kehormatan Allah.
Gitu ya. Kita senang banget dijaga, ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan supaya jangan suka membuka aib orang lain. Kenapa? Karena ada istilah, kalau gajah di seberang lautan kelihatan, gitu ya. Tapi semut di pelupuk mata nggak kelihatan. Aib orang lain diungkit-ungkit, dibuka-buka. Sementara dia tidak sadar bahwasanya diri kita sendiri banyak kekurangan, banyak aib, banyak noda. Tapi kenapa? Semua yang datang kepada pengusaha Abah, ribuan jamaah yang datang kepada pengusaha Abah, satu pun tidak ada yang dibuka aibnya oleh Abah. Gitu ya. Kenapa? Karena Abah sedang mengajarkan kepada kita, jangan suka membuka aib. Bukan Abah tidak tahu. Baru nyampe ke sini rasa Abah itu tahu masing-masing masalah kita, kekurangan kita, aib kita. Tapi semuanya tidak dibukakan. Ini akhlak baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Kangjeng Nabi pun setelah sholat maghrib makan bersama dengan para jamaah dan para sahabat. Tiba-tiba Kangjeng Nabi mendengar di sampingnya itu ada salah satu sahabat jamaah yang kentut. Ya berarti kentutnya ya nggak bersuara mungkin ya, yang kentutnya yang pelepes gitu. Justru yang seperti itu ya, yang bau. Apa yang terjadi? Setelah selesai makan, menjelang sholat Isya, tiba-tiba kata Nabi, hai sahabat semuanya jamaah, setelah makan, ayo semuanya berwudu. Lalu ada yang ngomong, kok aneh ya? Kan kalau cuma makan saja nggak batal wudu, kenapa harus wudu? Udah, kata Nabi, nggak usah banyak ngomong lah, pokoknya mah wudu aja semuanya. Hanya semuanya wudu. Berarti termasuk yang tadi kentut. Hanya ditutupi aib yang nggak ada yang tahu. Kan beda sama kita. Bagaimana kiban tiba-tiba ada ikhwan yang pelepes samping kita kentut. Kan kita mau udah wah ramai. Nanyanya juga sampai kentut ya? Enggak. Ah, kentut ah. Sampai diisep-isep gitu di dekat badannya gitu. Kalau orangnya belum merah, belum nangis, kayaknya kita belum berhenti. Hal sekecil itu dijaga sekali, ditutupi aibnya oleh baginda Rasul. Begitu juga Abah, seorang mursyid yang luar biasa, hafal tahu semua aib-aib murid-muridnya, tapi satu pun tidak ada yang dibuka aibnya. Maka kita sedang diajarkan bahwasannya ketika guru kita mengajarkan untuk menutupi aib kekurangan orang lain, maka sama halnya kita pun harus berusaha menutupi aib kekurangan saudara kita, sesama ikhwan, keluarga kita, anak, istri, suami, siapapun itu. Kalau itu sudah kita lakukan, sama dengan kita sedang menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita pun akan selalu dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hifzul Qur'an. Maka yuk sama-sama kita belajar. Makin banyak zikir yang kita baca, yang kita amalkan, sholat-sholat sunnahnya, khotamannya, manakibannya, gitu ya. Semuanya sudah kita lakukan. Makin maksimal kita melakukan itu, maka makin terjaga kita, makin pakem rem kita untuk senantiasa terus berupaya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, dan akhirnya kita pun terus berupaya untuk bisa saling menjaga kehormatan satu sama lain, sehingga makin kebahagiaan makin jelas kita rasakan, dan ini adalah kebahagiaan yang hakiki, dan akhirnya kita tergolong sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya, karena setiap hurufnya satu sama lain berkaitan, setiap bulan yang satu berkaitan, semuanya izinnya, intinya bermuara kepada kita dikhususkan, diperuntukkan, kita disuruh untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda Aya, Bunda Sari, Profesor Sofiatno, terima kasih para wakil talqin, terima kasih semuanya. Terutama kita haturkan terima kasih syukur sepenuh langit dan bumi kepada Guru Agung kita Pengarsa Abah. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi atas segala bimbingannya selama ini. Terus bimbing kami semuanya agar senantiasa bisa terus buka setelah ditalkin, bukan saja bertemu tapi sudah bersama
selalu dibersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kita berada. Berkah segalanya semuanya selamanya. Kalau mati pengusaha bahas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga minta Fatihahnya khusus untuk istri saya tercinta yang sampai hari ini berarti sudah hampir 2 minggu ini ya dalam masa pemulihan setelah kecelakaan motor yang dialaminya, kaki dan tangannya patah, tapi sekarang sudah mulai berangsur perawatan di Cimande dan mudah-mudahan segera pulih kembali dan bisa jalan lagi, bisa beraktivitas lagi karena sebagaimana ikhwan akhwat semua tahu keadaan saya eh, apa namanya keadaan saya tidak punya kaki dalam artian ketika ada istri, ya istri saya yang melengkapi kaki saya. Saya tidak bisa berjalan, tapi saya bisa jalan kemana-mana dilengkapi dengan istri saya. Jadi ketika istri saya sekarang tidak bisa berjalan, makin terasa saya tidak bisa berjalan. Gitu ya. Tapi untungnya yang menguatkan ada Guru Agung, maka doa, terima kasih Bunda Haya, terima kasih semuanya yang sudah support, mendoakan untuk istri saya tercinta, mudah-mudahan cepat pulih kembali dan beraktivitas kembali. Allahumma syafi'al amron, bikaromat musabah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah yang dibisahkan berangkat manakib di Masjid Agung Kota Sukabumi, fi amanillah. Selamat, selamat, selamat semuanya. Kita sama-sama manakib bersama Guru Agung lahir dan batin. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridwal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.